Terima kasih Anda masih setia bersama kami di 96,3 RPK FM Jakarta. Siaran kami juga dapat didengarkan melalui audio streaming di www.radiobertakasih.com. Anda bisa berinteraksi bersama kami melalui fanpage di 96.3 RPK FM Jakarta. Kini kita ikuti acara selanjutnya. Jangka kehidupan membantu setiap masalah bagi kehidupan kita semua manusia. Jangka kehidupan membantu setiap masalah bagi kehidupan kita semua manusia. Jangka kehidupan memberitakan kabar baik buat kita. Sahabat pendengar, Anda mendengarkan program Instagram Inspirasi Natal dan Keluargamu, persembahan dari Yayasan Jangkar Kehidupan dan LHM Indonesia. Selamat mendengarkan. Kembali lagi kita dalam program Instagram Inspirasi Natal dan Keluargamu. Dalam suasana masih menjelang Natal dan menjelang tahun baru seperti saat ini, biasanya kita inginnya dekat ya, berkumpul, bercengkrama bersama keluarga, menikmati kebersamaan dan kehangatan yang ada dalam suasana tersebut. Namun sangat disayangkan apabila dalam suasana Natal seperti ini, yang kita harapkan ternyata justru perhatian kita terbelenggu dengan kesibukan kita sendiri, dengan ponsel pintar atau smartphone canggih kita. Tanpa kita sadari, smartphone kita telah menyita banyak waktu dan perhatian sehingga tidak jarang ketergantungan kita pada smartphone membuat kita lupa akan hal-hal yang seharusnya menjadi perhatian dan tanggung jawab kita. Ya, hari ini kita akan membahas tentang implikasi perkembangan smartphone dalam relasi keluarga. Sahabat mendengar, perkembangan ilmu pengetahuan yang begitu pesat berdampak pada kemajuan teknologi terkini yang juga telah mengantarkan kita pada suatu new era di mana berbagai alat dan perangkat aplikasi canggih sengaja diciptakan dan dibuat untuk memudahkan pekerjaan manusia. Salah satunya dengan menciptakan sarana komunikasi dengan berbasis internet yang menolong kita dalam bertukar informasi, pengetahuan dengan bebas secara terbuka dan mudah. Sejak tahun 2000-an muncul berbagai aplikasi media sosial seperti Friendster, Facebook, Twitter, dan yang baru-baru ini tutup Pet, Instagram, BlackBerry Messenger, dan masih banyak lagi. Semua aplikasi ini dengan mudah dapat kita temukan dalam ponsel pintar atau smartphone yang ada dalam genggaman kita. Smartphone menjadi salah satu sarana di mana semua aplikasi yang disebut tadi menyajikan berbagai bentuk fitur komunikasi aplikasi yang unik, menarik, kreatif, inovatif, dan super canggih. Sahabat mendengar, semua kemajuan teknologi dalam segala kecanggihannya ini telah memberikan banyak manfaat, namun pada sisi yang lain mengandung pemanfaatan yang tidak tepat. Dengan pemanfaatan yang tidak tepat pada tempatnya itu tentunya akan menimbulkan banyak persoalan. Menurut survei dari Fakultas Teknologi Universitas Oxford Inggris, kemajuan teknologi memberi pengaruh pada keharmonisan di rumah tangga. Keluarga sebagai lingkungan masyarakat terkecil tidak hanya mendapatkan manfaat yang sifatnya positif, namun juga negatif. Nah, bagaimana dampak tersebut akan mempengaruhi keluarga kita? Jangan kemana-mana dulu, kita akan sama-sama membahasnya, namun setelah lagu yang berikut ini. Bersama
melayani dan saling mengampuni. Ini doa kami. Ini hidup kami, aku dan seisi rumahku, memuji dan memuliakan-Mu, penebusku, penyelamatku, penolong dalam hidupku. Aku dan seisi rumahku mengangkat tangan mengandalkan-Mu, bersatu hati mengasihi-Mu, melayani Tuhan seumur hidupku. Bersatu dalam kasih, bersama melayani dan saling mengampuni. Ini doa kami. Ini hidup kami, aku dan seisi rumahku, memuji dan memuliakan-Mu, penebusku, penyelamatku, penolong dalam. Ya, 96,30 RPK FM dan masih dalam program Instagram Inspirasi Natal dan Keluargamu. Sering kita mendengarkan istilah yang jauh menjadi dekat dan yang dekat menjadi jauh. Ini bukan saja sebuah slogan namun juga sebuah kenyataan. Saat kita berada pada satu acara berkumpul bersama keluarga, memang tidak bisa dipungkiri kita selalu memiliki banyak alasan untuk selalu membuka aplikasi di smartphone kita untuk berhubungan dengan teman, saudara, keluarga yang jauh dari kita atau hal-hal lainnya yang menarik perhatian kita. Namun hal itu membuat orang-orang yang ada di samping kita, teman atau keluarga, mungkin tersinggung dengan perilaku kita yang lebih memusatkan perhatian daripada ponsel pintar atau smartphone kita, daripada berinteraksi dengan mereka. Bahkan dewasa ini kita juga banyak melihat anak-anak kecil yang di bawah umur yang mungkin karena keteledoran orang tuanya sudah diberikan smartphone dan akhirnya tidak sedikit dari mereka yang kecanduan bermain games di mana belum tentu games tersebut sesuai dengan batasan umur mereka. Nah, di sini sudah ada Pastor Eri, partner saya. Bagaimana menurut Pastor Eri sendiri bagaimana? Pernahkah punya pengalaman saat menggunakan smartphone? Saya memang harus akui bahwa ponsel pintar saya banyak mempermudah saya melakukan segala sesuatu dengan waktu yang relatif singkat. Tapi saya belajar dari pengalaman saya untuk tidak terlampau tergantung atau mengandalkan ponsel pintar saya. Pada suatu perayaan Natal keluarga, kami diminta untuk menyanyi ke depan. Tanpa ragu saya mengajak keluarga saya untuk bernyanyi bersama, walaupun saat itu sebenarnya lagunya juga belum tahu kira-kira mau apa lagunya. Tapi karena saya dapat mengandalkan sepenuhnya pada ponsel pintar saya yang selalu dapat menjadi andalan dan banyak hal lagi, apalagi hanya hal kecil untuk mencari lirik lagu. Pada dasarnya kami tahu sebenarnya akan lagu ini nyanyikan, tapi tidak ingat lirik keseluruhannya. Hitungan detik lagu dan lirik ditampilkan lewat ponsel pintar saya tersebut dan saya sekeluarga bernyanyi dengan percaya diri. Tapi di luar dugaan, pada saat kami sedang bernyanyi, layar pada ponsel pintar saya tiba-tiba tidak bisa bergerak atau bergeser, sehingga kami panik saat itu juga dan tidak tahu lirik lagu selanjutnya. Singkat cerita, lagu itu tetap selesai dengan hanya bersenandung tralalala sampai lagu itu berakhir diiringi oleh pemain musik. Kejadian pada acara Natal yang tak pernah terlupakan oleh kami dan saya pribadi secara khusus.
Wah, ini pengalaman yang berharga ya buat Pastor Eri ya. Mungkin kejadian tersebut tidak diharapkan namun bisa saja terjadi. Ternyata kita terlampau bergantung dengan penggunaan smartphone kita. Bisa saja membuat kita menjadi terlena dengan ketergantungan yang berlebihan. Baiklah saudara pendengar, mungkin saudara pendengar ada kejadian atau pengalaman yang mau di-sharingkan tentang dampak positif maupun negatif penggunaan smartphone yang berlebihan sehingga mengganggu relasi dalam keluarga. Kita tunggu jawabannya ya, bisa langsung SMS dengan format ketik Instagram spasi nama, spasi kota domisili, spasi pertanyaan _opini, kirim ke 0853 1006 2348 atau telepon di 081215160681 dan nanti akan kami bacakan SMS-nya di pertengahan siaran ini. Jadi di sini kita bisa saling sharing pengalaman maupun tukar pendapat atau mungkin ada masukan yang ingin disampaikan. Jangan lupa SMS aja, sekali lagi SMS-nya di 0812 1516 0681 dengan format ketik Instagram, spasi nama, spasi kota domisili, spasi pertanyaan opini, kirim ke 0853 1006 2348. Dan di sini kami punya beberapa souvenir yang akan kami bagikan untuk sahabat pendengar yang aktif memberikan opini atau mungkin sharing pengalaman di nomor yang saya sebutkan tadi. Jadi jangan kemana-mana ya, stay tune terus di 96,30 RPK FM. Sahabat RPK masih bingung memilih kampus untuk kuliah? Simak tips berikut ini. Pertama, pilih kampus yang sudah terjamin eksistensinya, lokasi strategis, fasilitas lengkap, lulusan berprestasi dan siap bersaing. Kesemuanya itu ada di Universitas Kristen Indonesia. UKI sudah eksis lebih dari setengah abad dengan 8 fakultas, program pasca sarjana, dan 32 program studi pilihan. Lokasinya sangat strategis di pusat kota Jakarta, tepatnya di Cawang dan Salemba. Fasilitas lengkap dengan tenaga pengajar profesional. Alumninya jangan ditanya, UKI telah berhasil mencetak puluhan ribu alumni yang berkiprah di berbagai bidang karena UKI hebat. Jangan ragu lagi, pendaftaran sudah dibuka. Klik pmb.uki.ac.id atau via WhatsApp di 0813 2000 2475 0813 2000 2475. Shalom, saya Daniswara Haryono, Rektor Universitas Kristen Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Natal 2018 dan Tahun Baru 2019 kepada seluruh sahabat RPK terkasih dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati. UKI hebat. UKI hebat. 96.3 RPK FM. Datang di hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, membawa seisi rumahku, sujud menyembah-Mu. Kami datang di hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, membawa seisi rumahku, sujud menyembah-Mu.
Ya, masih dalam program Instagram Inspirasi Natal dan Keluargamu. Dan tidak lupa saya ingatkan kembali untuk yang ingin berpartisipasi melalui line SMS, ketik Instagram, spasi nama, spasi kota domisili, spasi pertanyaan, garis miring opininya, kirim ke 0853 1006 2348 atau telepon di 0812 1516 0681. Dan jangan lupa untuk berpartisipasi dengan mengunjungi dan like fanspage Facebook kami di Generasi Hebat dan Harmoni Jangkar Kehidupan atau follow Twitter kami di @thejangkars. Dan masih seputar tema implikasi penggunaan smartphone dalam relasi pada keluarga. Terkait dengan implikasi perkembangan teknologi terhadap keluarga, ya seperti yang kita ketahui dalam era digital seperti sekarang ini, teknologi merupakan hal yang lumrah dan tentunya melekat dalam kehidupan sebagian di antara kita. Namun pernahkah kita berpikir bahwa teknologi dari seperti smartphone memiliki probabilitas terhadap perubahan pada tatanan sosial di masyarakat? Sebelum melangkah lebih jauh lagi, mari kita intip beberapa aspek yang dapat melatar belakangi hal tersebut. Di antaranya yakni eksistensi fungsi keluarga. Kaitannya dengan keluarga di mana kemajuan teknologi telah membawa berbagai perubahan terhadap peran masing-masing anggota keluarga. Nah, untuk hal ini silakan Pastor Eri bacakan beberapa kutipan yang diambil atas dasar pandangan sekuler yang ditulis oleh Nurdin 2017 yang berjudul Perkembangan Teknologi Komunikasi halaman 116. Ya, bagi orang tua, kemajuan teknologi telah secara perlahan mengurangi peranannya dalam keluarga. Berbagai tugas-tugas rumah tangga kini bisa diwakilkan pada alat-alat baru berteknologi canggih, sehingga kita tidak perlu melaksanakannya lagi karena sudah digantikan. Namun sebelumnya ada baiknya kita mengetahui dulu fungsi dari keluarga itu sendiri. Fungsi keluarga adalah sebagai berikut: mempunyai fungsi edukatif, sosialisasi, protektif, afeksional, religius, ekonomis, rekreatif, dan fungsi biologis. Mungkin pada kesempatan ini kita tidak dimungkinkan untuk membahas fungsi-fungsi tersebut secara mendetail, tapi kita akan langsung melihat terlebih dahulu beberapa dampak positif yang ditimbulkan akibat perkembangan teknologi terhadap keluarga. Yaitu yang pertama, memudahkan komunikasi dan informasi antar anggota keluarga. Melalui perkembangan teknologi, menggunakan jaringan komputer maupun telepon, handphone, smartphone kita bisa mengirim dan menerima pesan dari jarak yang jauh berkilo-kilo kilometer. Kedua, memudahkan terjadinya transfer of knowledge dalam keluarga. Perkembangan teknologi yang pesat melalui adanya jaringan internet akan membuka kesempatan bagi anggota keluarga dalam hal memperoleh informasi dari berbagai penjuru dunia. Yang ketiga, orang tua dapat memantau pergaulan dan perkembangan anggota keluarga. Keluarga yang memiliki alat komunikasi satu sama lain akan cenderung memiliki kemudahan dalam mengetahui kondisi dan perkembangan satu sama lain dalam rutinitas dan kesibukan mereka masing-masing. Perkembangan anak dan pergaulannya kita bisa pantau melalui ponsel pintar kita. Yang keempat, progres peran serta wanita atau ibu dalam mengisi tenaga kerja. Adanya perkembangan teknologi dan ekonomi membawa pengaruh di mana akibat dari situasi ini adalah semakin bertambahnya jumlah wanita yang bekerja di pabrik-pabrik, perusahaan maupun di kantor-kantor sebagai ladang penghasilan mereka. Perubahan ini telah menghancurkan paham kuno bahwa tugas istri hanya memasak di dapur. Paham itu juga sudah hilang karena adanya kemajuan teknologi. Dan yang kelima, memudahkan seseorang dalam mengurusi urusan rumah tangga. Perkembangan teknologi tidak terlepas dengan adanya barang yang beraneka ragam. Barang-barang tersebut dapat berupa barang pemuas kebutuhan seperti alat-alat rumah tangga dan lainnya. Misalnya, menggunakan suatu aplikasi untuk membantu membersihkan rumah. Kemudian, selanjutnya saya minta untuk dampak negatifnya dibacakan oleh Yuni. Baik, saya akan membacakan dampak negatifnya. Dampak negatifnya yaitu yang pertama, anak dengan mudah menerima perilaku yang menyimpang atau violence and gore, kekejaman dan kesadisan. Kekejaman dan kesadisan juga banyak ditampilkan pada komputer. Karena segi isi pada dunia internet tidak terbatas, maka para pemilik situs menggunakan berbagai macam cara agar dapat menjual situs mereka. Salah satunya untuk menarik perhatian orang yaitu dengan menampilkan kekejaman dan kesadisan agar situs mereka laku.
Selanjutnya sebagai media sosialisasi seks terhadap anak. Seperti halnya anggapan yang mengatakan bahwa internet seperti medsos atau aplikasi-aplikasi games identik dengan gambar-gambar pornografi. Dengan kemampuan penyampaian informasi yang super cepat yang dimiliki oleh internet, pornografi pun merajalela. Begitu banyak situs-situs pornografi yang ada di internet, apalagi tidak memakai filter internet, hal ini meresahkan banyak pihak, terutama orang tua, yang khawatir anaknya mengkonsumsi hal-hal bersifat porno. Kemudian yang kedua, teknologi dapat mengalihkan fungsi rekreatif dan afektif keluarga. Media smartphone memiliki kualitas atraktif yang dapat merespons segala stimulus yang diberikan oleh penggunanya. Saking terlalu atraktifnya membuat penggunanya seakan-akan menemukan dunianya sendiri yang membuatnya merasa nyaman dan tidak mau melepaskannya. Kita bisa menggunakan smartphone sebagai pelepas stres dengan bermain games yang ada, sehingga dapat melemahkan fungsi keluarga dalam memberikan hiburan dan kasih sayang antar anggota keluarga satu sama lain. Yang ketiga, memicu terjadinya antisocial behavior. Salah satu dampak yang dapat ditimbulkan dalam penyalahgunaan smartphone adalah antisocial behavior, di mana pengguna smartphone tersebut tidak lagi peduli kepada lingkungan sosialnya dan cenderung mengutamakan smartphone. Selain itu, pengguna smartphone tersebut tidak peduli lagi apa yang terjadi di sekitarnya. Satu-satunya yang dapat menarik perhatian hanyalah smartphone itu saja. Yang keempat, dapat menimbulkan disorganisasi dalam keluarga. Disorganisasi keluarga adalah perpecahan keluarga sebagai unit karena anggota-anggotanya gagal memenuhi kewajiban-kewajiban sesuai dengan peran sosialnya. Bentuknya bisa berupa putusnya perkawinan akibat perceraian atau adanya gangguan dalam hal komunikasi antar individu. Yang kelima, perubahan status dan peran wanita atau ibu dalam keluarga. Perubahan ini menyebabkan para istri dan suami mempunyai derajat kebebasan yang sama dalam konteks pembagian kerja antar suami dan istri dalam keluarga. Saat ini pekerjaan istri telah terspesialisasikan seperti layaknya kaum laki-laki dan tidak lagi dicurahkan pada tugas-tugas rumah tangga saja. Dengan keadaan ini maka timbul konsekuensi lain bagi keluarga, seperti berkurangnya waktu bagi wanita sebagai ibu dalam mendidik anak-anaknya yang sudah mulai diabaikan. Akibatnya anak sulit untuk membangun kedekatan emosional dengan ibunya sendiri. Yang keenam, yang terakhir, kecenderungan melemahnya sistem ekonomi keluarga. Fungsi ekonomi keluarga pada dekade akhir-akhir ini telah mengalami modifikasi dan proses tersebut rata-rata akan berlangsung dengan cepat. Dahulu pembuatan barang-barang termasuk segala kebutuhan rumah tangga dilakukan semuanya oleh keluarga. Tetapi sekarang dengan adanya pabrik-pabrik yang telah mengambil semua aktivitas itu, perubahan-perubahan yang nyata jelas terlihat dalam aktivitas orang di rumah. Adalah kini keluarga sudah jarang menggunakan alat-alat masaknya untuk memasak, melainkan lebih memilih untuk membeli masakan lewat pesan online langsung dari aplikasi mengantarkan makanan atau dari aplikasi smartphone-nya. Hal ini kalau sekali dua kali ya tidak apa-apa ya, tapi kalau setiap hari ya bisa membuat krisis ekonomi juga di dalam rumah tangga. Karena yang tadinya harus berhemat untuk membayar biaya pendidikan anak dan lain sebagainya, malah digunakan untuk memesan makanan dari aplikasi yang didapat dari smartphone kita. Wah, ternyata ponsel pintar tidak hanya memberi efek positif, tapi ada juga efek negatifnya terhadap penggunanya. Nah, sekarang bagaimana Yuni kesimpulannya kalau begitu? Ya, solusinya ya akan saya bagikan, namun kita dengarkan dulu sama-sama yang satu ini. Menurut saya, gadget sangat penting bagi kalangan masyarakat dan mahasiswa karena gadget itu tempat berinteraksi dengan dunia luar. Seperti yang dibilang kakak tadi kan, gadget bisa menghubungkan dengan dunia luar. Iya, gadget bisa menghubungkan dengan dunia luar. Tapi masih banyak orang yang menggunakan gadget itu dalam hal yang negatif seperti di sosial media, tidak bertanggung jawab dengan apa yang disampaikan dari sosial media sehingga membuat pihak lain dengan pihak yang satunya lagi menjadi bertengkar. Saya sangat setuju dengan pendapat Kak Bella karena gadget itu bisa memperluas jaringan pertemanan dengan munculnya berbagai situs media. Mungkin kita untuk menambah banyak teman dari berbagai belahan dunia. Gadget itu dapat membuat dampak buruk kepada semua orang, seperti halnya di Facebook kericuan. Masyarakat di dalam sekolah Ataupun di luar sekolah. sekolah. Menurut saya, gadget itu juga dapat
pembelajaran bagi seorang mahasiswa. Kalau untuk berkendara, saya sendiri tidak pernah menggunakan gadget. Kalau saya sih lebih sering berhentinya daripada jalan. Cuma kalau buru-buru ya jalan sambil jalan. Aku biasanya kalau menggunakan HP Ya, terima kasih Anda masih mendengarkan program Instagram Inspirasi Natal dan Keluargamu. Dan tadi adalah People Talk, pendapat orang-orang atau masyarakat di luar sana. Dan kita masih dalam program Instagram persembahan dari Yayasan Jangkar Kehidupan dan LHM Indonesia di Radio RPK FM 96,30. Dan sekarang kita akan dengarkan kesimpulannya. Namun sebelumnya sudah ada SMS yang masuk dan akan kita bacakan dulu. SMS-nya dari nomor 081 sekian dari Ibu Rina. Katanya, saya merasa rugi juga menggunakan smartphone, terutama memberikan kepada anak saya. Ya, inti dari pesan yang akan saya bacakan dari Ibu Rina, intinya bahwa beliau merasa rugi, namun juga merasa diuntungkan dengan penggunaan smartphone karena bisa memberikan pantauan untuk anaknya yang sedang beranjak dewasa. Dan kerugiannya adalah, sebentar ya saya bacakan, saya merasa waktu belajar anak tersita karena diberikan smartphone. Dan kita masih tunggu penerima SMS atau mungkin yang mau telepon sharing di sini. Dan terima kasih Ibu Rina yang sudah ikut berpartisipasi dalam SMS ke Jangkar Kehidupan. Semoga diberi kesehatan dan kekuatan selalu oleh Tuhan. Dan saya kembali mengajak sahabat mendengar semua untuk berpartisipasi dalam program ini dengan cara mengetik SMS dengan format ketik Instagram, spasi nama, spasi kota domisili, spasi pertanyaan, garis miring opini, kirim ke 0853 1006 2348 atau telepon di 0812 1516 0681. Jam di studio kami menunjukkan pukul 18 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Halo guys, di zaman modern seperti saat ini, bahasa Inggris merupakan hal yang penting dan mendasar. Fakultas Sosial dan Humaniora UKRIDA hadir untuk mempersiapkan kamu menjawab tantangan tersebut. Terakreditasi sangat baik oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan didukung dengan fasilitas teknologi seperti e-learning dan menggunakan sistem mentoring dan small class dalam kegiatan pembelajaran yang pastinya akan mendukung kalian selama proses perkuliahan. Di fakultas ini, kamu juga akan didukung dengan kegiatan-kegiatan praktek yang bertujuan untuk menyiapkan kalian terjun di dunia kerja nantinya. Untuk kalian yang saat ini berada di kelas 12, jangan sampai lewatkan potongan biaya SPP sebesar 65%. Buat kamu yang ingin melakukan pendaftaran online, cukup dengan mengakses link register.ukrida.ac.id, maka kamu sudah bisa melakukan pendaftaran. Jadi, tunggu apa lagi? Daftar segera secara online di register.ukrida.ac.id atau informasi lebih lanjut hubungi admisi di 021 566 9999 atau di admisi@ukrida.ac.id. Unleash your leadership potential with UKRIDA.
Ya, terima kasih Anda masih mendengarkan program Instagram Inspirasi Natal dan Keluargamu, persembahan dari Yayasan Jangkar Kehidupan dan LHM Indonesia di RPK FM 96,30. Dan sebelum saya membacakan kesimpulannya, saya kembali mengundang saudara pendengar untuk sama-sama berpartisipasi dalam line SMS dengan format ketik Instagram spasi nama, spasi kota domisili, spasi pertanyaan _ opini, kirim ke 0853 1006 2348 atau di 0812 15160681 atau bisa di line telepon 021 8044 atau bisa juga WhatsApp atau SMS di 0815 1800 444. Dan sudah ada satu pengirim SMS dari Bapak Adri. Di sini beliau bilang bahwa saya lebih banyak merasakan dampak positifnya daripada dampak negatifnya, di mana smartphone dapat memberikan saya banyak pengetahuan, terutama dengan kuliah S2 saya, dan dapat memantau anak saya dalam pergaulan menginjak masa remajanya. Jadi SMS dari Bapak Adri ini dia lebih merasakan dampak positifnya lebih banyak ya. Dan silakan bagi yang ingin di line telepon, saya sebutkan sekali lagi di 021 8044 atau SMS atau WhatsApp di 0815 1800 444. Baiklah, saya akan bacakan kesimpulannya. Menyikapi adanya perkembangan teknologi seperti ponsel pintar, gadget, medsos, dan lain-lain yang memicu adanya perubahan yang berpengaruh dalam keluarga, sebaiknya keluarga harus bisa menyikapi semua itu dengan baik. Dalam artian, keluarga harus terus berusaha mengembangkan komunikasi yang efektif dan intim terhadap sesama anggota keluarga, agar nantinya masalah tidak mengarah pada ketegangan-ketegangan dalam keluarga yang bisa memicu timbulnya disorganisasi keluarga. Selain itu, berbagai dampak dari perkembangan teknologi yang berimbas pada menurunnya fungsi-fungsi pokok keluarga. Jika sudah melihat seperti itu, sebaiknya di awal keluarga dapat menyikapi keadaan yang demikian berubah itu dengan tetap memperhatikan faktor-faktor apa yang dapat memicu instabilitas keluarga. Kaitannya dengan teknologi, sebaiknya keluarga tidak mensalah-artikan dalam menggunakan teknologi tersebut sehingga tidak mengganggu keutuhan jalinan komunikasi antar sesama anggota keluarga. Karena selama ini yang terjadi, banyak keluarga yang mensalah-artikan perkembangan teknologi, seperti perkembangan smartphone itu sendiri. Intinya penggunaan smartphone haruslah lebih berhikmat. Boleh-boleh saja diberikan kepada anak usia dini, namun harus sesuai pada tempatnya dan sesuai waktunya, dan tidak berlebihan waktu pemakaiannya. Misalnya membatasi waktu anak belajar dengan membatasi waktunya main games di gadget. Dan satu lagi, jangan sampai merusak hubungan relasi dalam keluarga itu sendiri, dan jangan sampai membuat orang di sekitar kita menjadi tersinggung akibat sifat kita yang addicted dengan ponsel pintar atau smartphone kita. Karena kasih sayang yang harus diberikan terhadap sesama dan kasih terhadap Tuhan itu jauh lebih penting daripada smartphone kita. Mungkin dari Pastor Eri, partner saya nih, ada yang mau menambahkan terkait dengan tema yang kita bahas hari ini? Baiklah, saya akan mengutip firman Tuhan dari Amsal 1 ayat yang 7, bunyinya sebagai berikut. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Pengetahuan manusia yang berkembang begitu pesat, menghasilkan seluruh penemuan akan teknologi canggih yang ada dan yang kita nikmati pada saat ini, termasuk juga smartphone atau ponsel pintar kita yang menjadi bagiannya. Dengan kata lain, ponsel pintar kita itu adalah suatu bentuk hasil dari proses pengetahuan yang kita miliki, yang kalau kita lihat awal mulanya menurut firman Tuhan adalah takut akan Tuhan. Coba kita perhatikan kutipan dari catatan tafsiran Matthew Henry untuk ayat ini sebagai berikut. Takut akan Tuhan adalah kepala pengetahuan. Maksudnya yang pertama, dari segala hal yang harus diketahui, inilah yang paling jelas bahwa Allah harus ditakuti, harus dihormati, dilayani, dan disembah. Ini benar-benar merupakan permulaan pengetahuan sehingga orang-orang yang tidak mengetahuinya berarti tidak tahu apa-apa. Yang kedua, untuk memperoleh semua pengetahuan yang berguna, inilah yang paling penting bahwa kita takut akan Allah.
kita tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan keuntungan dari didikan-didikan yang diberikan kepada kita jika pikiran kita tidak dipenuhi dengan penghormatan yang kudus akan Allah, dan jika setiap hal yang kita pikirkan tidak ditundukkan kepadanya. Barang siapa yang mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu ajarannya. Ini ada di Yohanes 7:17. Dan yang ketiga, sama seperti semua pengetahuan, kita harus timbul dari rasa takut akan Allah. Demikian pula pengetahuan itu harus mengarah pada takut akan Allah sebagai kesempurnaan dan pusatnya. Orang-orang yang cukup berpengetahuan adalah orang yang tahu bagaimana takut kepada Allah, yang berhati-hati dalam segala hal untuk menyenangkannya, dan takut akan menyakiti hatinya dalam hal apapun. Inilah alfa dan omega pengetahuan. Suatu kesimpulan sederhana yang mungkin bisa kita sama-sama renungkan, dan semoga saja pesan ini juga dapat menjadi inspirasi kita bersama di suasana Natal ini, yaitu kemajuan pengetahuan yang kian pesat dan terus berproses tidak mungkin terbendung dari setiap teknologi canggih yang akan terus ditemukan dan diciptakan. Hal ini jelas memungkinkan timbulnya dampak positif, negatif dalam relasi kita terhadap sesama, terutama kepada keluarga yang kita cintai. Tetapi apabila kita dalam hal ini mau mengandalkan relasi atau hubungan kita di dunia ini termasuk keluarga kita, atas dasar relasi hubungan kita yang takut akan Tuhan, maka kita tidak akan bertindak seperti orang bodoh yang menghina hikmat dan didikan Tuhan. Takut akan Tuhan di sini harus diartikan atas kekaguman yang penuh hormat pada kuasa, keagungan, dan kekudusan Allah. Sebentar, saya mau tambahkan sedikit. Di sini pastor bilang takut akan Tuhan harus diartikan atas kekaguman yang penuh hormat dan pada kuasa, keagungan, dan kekudusan Allah. Nah, berarti di sini maksudnya takut akan Tuhan itu maksudnya bukan takut karena gentar gitu ya, atau bagaimana? Takut melakukan dosa atau bagaimana? Takut yang dimaksud adalah atas dasar hormat. Atas dasar hormat. Jadi bukan karena kita melihat sesuatu yang mengerikan sehingga kita melihat Tuhan kita dengan rasa takut yang seperti demikian. Tapi rasa takut yaitu respect penuh dengan rasa hormat pada Tuhan. Itu yang saya maksud. Jadi intinya berhubungan dengan kecanggihan teknologi, mungkin itu diciptakan manusia untuk gunanya untuk membuat manusia menjadi lebih mudah. Tapi mungkin ada orang-orang atau people dalam tanda kutip yang mensalahartikannya. Dan oleh karena itulah kita tadi katakan harus tetap berhikmat. Ya baik, kita masih akan mendengarkan lagu yang satu ini. Stay tune terus di 96,30 RPK FM. Dan
Ya, masih dalam program Instagram Inspirasi Natal dan Keluargamu, persembahan dari Yayasan Jangkar Kehidupan dan LHM Indonesia di Radio RPK FM 96,30. Dan saya kembali mengundang saudara pendengar untuk berpartisipasi di telepon maupun di SMS atau WA. Bisa telepon di 021-8444 atau SMS atau WhatsApp di 0815-180-444. Dan saya akan bacakan dulu dari line SMS yang sudah berpartisipasi. Terima kasih Ibu Desi di Bekasi. Kata Bu Desi, saya merasakan dampak positif maupun negatifnya juga. Dampak positifnya adalah PR anak saya terbantu dengan adanya internet yang sering saya browsing di smartphone. Dampak negatifnya, anak saya jadi lebih lebih banyak di luar akibat terlalu sering WhatsAppan sama temennya. Ini agak kayak sulit mengontrol pergaulan anak di luar ya. Mungkin dari Pastor ada mau sharing pengalaman sedikit sebelum kita tutup. Pernah punya pengalaman yang tidak menyenangkan dengan Ya, kalau saya smartphone? pribadi, saya ambil contoh ya, keluarga saya. Anak saya juga termasuk yang sangat mengandalkan smartphone mereka. Jadi kadang-kadang kita komunikasi yang cuma satu rumah juga, kita gunain WhatsApp gitu, daripada teriak-teriak. Jadi papa dipanggil mama atau abang dipanggil oleh papa pakai WhatsApp. Mungkin positifnya kita nggak harus teriak-teriak, tapi mungkin negatifnya kan kita biasanya harusnya saling nyapa gitu ya. Tiba-tiba ya sudah diwakilkan dengan smartphone yang ada di kita gunakan. Ya, lucu ya. Tadi ternyata slogan yang dekat menjadi jauh, jauh menjadi dekat terbukti ya. Betul. Dan tak terasa sudah 50 menit kami bersama menemani istirahat sore menjelang malam Anda. Dan tadi sudah kita dengarkan solusinya, dan terima kasih juga sudah kita bacakan SMS dari Bapak Ibu, saudara-saudari yang turut berpartisipasi dalam line SMS, dan akan kita berikan souvenirnya setelah after this program. Dan sekarang waktunya kita untuk pamit, undur diri dulu. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan di program Jangkar Kehidupan lainnya yang tentunya lebih menarik lagi. Jangan lupa untuk meng-add Facebook kami di @Yayasan Jangkar Kehidupan, dan like fanspage Facebook kami di Generasi Hebat dan Harmoni Jangkar Kehidupan, atau follow Twitter kami di @thejangkars. Dan akhir kata kami ucapkan terima kasih sudah mendengarkan program Instagram persembahan dari Yayasan Jangkar Kehidupan di Radio Pelita Kasih 96,30 FM. Dan mohon maaf bila ada kesalahan dalam kata-kata. Tetap semangat, tetap sehat selalu untuk dengerin Instagram Inspirasi Natal dan Keluargamu. Selamat malam, God bless you all, dan bye-bye. Sahabat pendengar, Anda mendengarkan program Instagram Inspirasi Natal dan Keluargamu, persembahan dari Yayasan Jangkar Kehidupan dan LHM Indonesia. Selamat mendengarkan. Jangkar kehidupan membantu setiap masalah dari kehidupan kita semua manusia. Jangkar kehidupan membantu setiap masalah dari kehidupan kita semua manusia. Jangkar kehidupan memberitakan kabar baik buat kita. Pelita Kasih Jakarta 96.3